Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan fadilah Fatihah yang kita hadiahkan untuk mereka, Allah mengijabah doa-doa kita, dimudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Niki maqalah yang keempat dari bab 9 perkara. Qala Utsman radhiyallahu an. Qala Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman khalifah pengganti Rasulullah yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga dan menantu Rasulullah, bahkan 2 kali. Jadi 2 kali menikahi putri Rasulullah. Jadi yang istri pertama meninggal, dinikahkan dengan putri yang berikutnya. Maka beliau mendapatkan gelar Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Beliau juga orang yang hijrah 2 kali. Yaitu pertama kali ketika hijrah ke Habasyah, masa-masa sulit umat Islam. Kemudian hijrah ke Madinah. Maka beliau ini yang bergelar wal hijratain, sahabat yang 2 kali hijrah. Nah, ini diantara makalah beliau, perkataan beliau ini. Beliau mengatakan, man hafidhos sholawatil khamsa. Buatan khamsi gitu. Jadi man barang siapa hafidho, yang menjaga as-sholawatil khamsa, sholat 5 waktu. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, li waktiha, pada waktunya, nggak tahu sholatnya nyasar. Jadi sholat kita ini kan ada waktunya muwassa, luas. Jadi misalnya yang paling pendek gitu zuhur kali subuh, zuhur maghrib kali subuh. Kalau isya itu kan panjang. Ngoten mau nonton si bablas. Zuhur kayak panjang tadi. Maka kalau waktu itu sholat kita bagi 3, misalnya saat ini zuhur benten jam nih, misalnya dari jam 12 misalnya,
sampai jam 3. Nah, ini jam setengah 12 sampai setengah 3. Kita anggap saja jam 12 sampai jam 3. 1, 2, 3, ada 3 jam. Nah, ini kalau dibagi 3, jam 12 sampai jam 1 itu masih awal waktu. Jadi itu kategori masih fi awali waktiha. Jadi jenengan misalnya kok sholat napa masih kata tugas ini iki adzan niki. Itu napa masih kategori awal waktu itu kalau sepertiga yang awal ini. 12 sampai jam 1 masih awal waktu. Nah, kalau misalnya jam 1 sampai jam 2 niki sudah tengah-tengah waktunya. Lah kalau sudah jam 2 sampai 3 niki sudah waktu akhir. Nah, tapi kalau menunda-nunda tidak ada kegiatan yang wajib istilahnya, ini jadi makruh. Tapi kalau sudah mepet sampai akhir makanya ada waktu tahrim. Waktu kalau kita tunda lagi haram sampai, apalagi nanti habis. Maka dulu ada seorang sahabat itu, Ibnu Abbas ini. Jadi waktu ngaji ngeten niki, Ibnu Abbas itu kan mufassir pertama ini. Sahabat yang menafsirkan Quran, menjelaskan Quran. Ini beliau disemprit orang, semprit tabiin ya, muridnya sahabat. Jadi lagi ngaji menyampaikan Quran, menjelaskan Quran, tiba-tiba waktu duhur kata, atau waktu sholat masuk. Ini diinterupsi ini rodok kasar. Gak ngerti waktu sholat ternyata. Ada ini sahabat. Jadi gak ngerti waktu sholat. Maka kemudian jawaban reaksi Ibnu Abbas, saya ini yang ketemu Rasulullah, saya paham dengan sunnah Rasulullah. Jadi pernah Nabi waktu ngaji ini ya sholatnya molor karena ngaji. Dan kemudian kalau tidak salah beliau kemudian menyampaikan, dan Nabi menyampaikan, wah ini bu istu mu'alliman, itu ada asalnya itu. Aku ini diutus ya untuk ngajari kalian. Sehingga kalau di sebagian pondok-pondok itu waktu duhur atau waktu isya gimana pas teng pondok, karena ini ngaji nih mantun maghrib sampai jam 8 isya ya adane jam 8 adzan. Jadi wah ini sholatnya diundur-undur dah. Jadi ada, karena ngaji itu juga wajib. Jadi boleh tunda kalau untuk yang sama-sama yang wajib atau pekerjaan yang mulia. Oh, jadi kalau berarti 3 jam dibagi 1 jam pertama masih awal waktu. 1 jam yang kedua yaitu sudah tengah-tengah nih. Kalau sudah 2 sampai jam 3, wah ini sudah akhir. Jadi nah, kata asar pinten jam misalnya, mulai jam 3 sampai jam setengah 6. Jadi jam 4, 5, 2,5 jam. Jadi jenengan kalau sholatnya 45 menit pertama ya masih awal waktu. Tapi lempun kurang 5 menit, wah ini cukup petang rokaat pas. Iku langsung salam terus adzan maghrib jenenge sarip. Asar gandeng maghrib. Sarip. Bon. Siapa yang menjaga sholat liwaktiha, pada waktu-waktunya sholat, kata Sayyidina Utsman, wadawama alaiha, dan dia terus menerus begitu menjaganya,
Jadi bahkan setiap saat yang ditunggu ya waktu sholat. Kita istirahat ya karena masuk waktu sholat. Bahkan kita sedang enak-enak tidur, pagi bangun karena sholat. Jadi siapa yang menjaga sholat pada waktu-waktunya sholat dan dawam terus, istiqomah begitu. Akramahullahu bitis'i karomatin, maka Allah akan memuliakan dia. Akramahullah, Allah akan memuliakannya bitis'i karomatin dengan 9 keistimewaan karomah. Jenengan yang sudah istiqomah ini pasti punya ini 9 karomah ini. Keramat, 9 kekeramatan. Awaluha yuhibbuhullah. Jadi yang pertama, orang yang dawam sholatnya ini ada waktunya, nggak tahu nyasar, pasti dicintai oleh Allah. Yuhibbuhullahu, maka Allah akan mencintainya, yaitu dengan yakhussuhu bil qurbi, bil qurbati. Allah memberikan keistimewaan, kedekatan dia dengan Allah. Ya karena sudah setiap hari itu sholatnya tepat waktu, istiqomah, pasti dicintai oleh Allah. Wa yakunu badanuhu sahihan, wa yakunu, dan akan menjadi apa badanuhu, badannya dia, fisiknya itu sahihan, sehat. Orang yang sudah sholatnya tertib gitu aja, rutin istiqomah, nopo malih tambah sholat sunnah, pasti sehat. Ini kok ngeri-ngerian wonten nggih anjane wis amo sepuh tapi sehat. Dibanding yang seusia itu dengan yang tidak sholat pasti lebih sehat. Jasmaninya, fisiknya, rohaninya juga. Jadi memang kita nih ini desainannya Gusti Allah, sudah yang rancang ini Allah. Jadi kalau saat ini dengan tumbas lampu dengan nonton garansi pinten tahun, garansi 3 tahun nonton sing ngoten. Ya itu spare partnya memang sudah ini tahan sampai 3 tahun. Bisa lebih panjang kalau dirawat atau mungkin pemakaian. Bahkan bisa rusak lebih cepat. Nah kita juga begitu. Mungkin jantung kita ini ada yang dulu napa niku spare part emang diberi yang ini ketahanannya sampai 60. Kalau sudah di atas ini sudah kena sakit jantung. Ya, mungkin seperti itu. Jadi karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah kalau dulu kita kok usia 50, 60 sudah napa? Nah dulu berarti pun niki diberikan organ kita itu yang ketahanannya segitu. Jadi pertama pasti dicintai oleh Allah, yang kedua badannya sehat. Badannya sehat. Bahkan aibila uyubin, tidak ada cacatnya, enggak ada ininya. Wa tahrusuhul malaikatu. Ini orang yang istiqomah sholatnya dijaga oleh para malaikat. Jadi dijaga dia oleh para malaikat. Wa tahrusuhul malaikatu. Para malaikat menjaganya. Minal balaya, dari bencana. Jadi dijaga oleh para malaikat. Ya mungkin waktunya, kalau mungkin sudah waktunya ya sudah itu waktunya. Tapi diselamatkan. Kalau misalnya harus
kecelakaan selamat, nah mulai selamat, dijaga oleh para malaikat. Jadi dengan doa-doa itu memang kita ini bisa, bukan bisa tapi menjadi penyebab oleh Allah nanti dirubah. Karena yang desain Gusti Allah, nanti kalau yang rubah Allah ya bisa saja karena ini yang punya Allah. Tapi kita hanya berdoa. Jadi ada kalanya nanti mungkin ini waktunya celakanya di sini. Tapi oleh Allah kemudian dialihkan karena doa-doanya yang lebih ringan. Nah, bahkan kalau dalam satu kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, orang ini justru jadi mimpi saja. Mestinya ini ada seorang yang pedagang. Dia ini mestinya itu pulang itu tinggal namanya. Karena dia sebelum berdagang itu konsultasi dulu, pasti pamitan kepada seorang kiai, seorang wali juga saat itu. Lah wali itu kan tahu sebenarnya, tapi tidak boleh ngomong, ya sudah kamu jangan berangkat. Pesennya kiai yang lebih sepuh, kamu jangan berangkat. Loh ya napa Pak ya ini pun kulaan ya bosok kabeh ya. Pokoknya kamu jangan berangkat karena Pak ya ini tahu, jadi kasyafnya beliau itu melihat nanti kalau berangkat ya sudah pulang namanya saja. Nah kemudian beliau bingung. Ini apa saat ini gini, si malakama, tidak berangkat kerugiannya besar. Kerugiannya besar, ini barang harus segera terjual di tempat itu yang jauh itu. Di sini tidak laku ini, kerugian besar namanya. Tapi kalau berangkat ini pesennya kiai ini, akhirnya dia bingung, gelisah karena memang orang soleh ini, orang soleh. Ketemulah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beliau belum ngomong apa-apa, gelisah itu. Berangkat toh, kamu berangkat, aku yang nanggung, tak tanggung, kamu berangkat. Nah, singkat cerita beliau benar berangkat. Sampai di sana dagangannya laku keras, cepat bahkan lebih dari yang biasanya. Kemudian dia segera pulang. Ketika pulang ya biasa perjalanan, mandi dulu di sungai pinggir jalan. Nah ini kreseknya, isi pakaian, isi uangnya ini setelah itu dia berangkat lagi ketinggalan di sini. Dia melanjutkan perjalanan. Istirahat di bawah pohon itu, istirahat sampai tertidur singkat ini. Dia merasa didatangi oleh koti utorik, begal atau jambret atau perampok lah. Dia ini dirampas, hartanya digorok dia itu. Kemudian tapi bangun kaget. Kaget itu dia, loh masih hidup, dilihat lehernya tapi ada darahnya, nggak tahu mungkin digigit nyamuk terus, tapi ada darahnya. Dia, loh ada darahnya, berdarah, tapi kok gak apa-apa, ini benar atau tidak ini seperti nyata dia, seperti nyata. Akhirnya dia cari, loh uangku mana? Wah berarti tadi itu beneran dirampok. Dia mungkin melawan linu kabeh juga. Padahal loh, berarti dirampok, mana barang saya itu? Tapi kok gak ada jejaknya, kakinya ndak ada. Terus juga nggak ada tadi berdarah dan nggak ada. Akhirnya teringat, coba tadi mandi di tempat itu, balik lagi, kembali lagi. Dan barangnya masih ada, uangnya utuh. Kemudian dia pulang. Lah dia punya tradisi kalau pulang dari dagang itu sowan dulu ke kiainya tadi yang sepuh itu. Dia bingung, saya kalau tidak salah Yai Sa'roni namanya, saya sowan ke Pak Yai Sa'roni yang lebih sepuh senior atau kepada Syekh Abdul Qadir.
Karena beliau sudah menjamin saya sampai pulang kampung lagi. Nah ternyata begitu bingung, masih ragu-ragu. Kesini ini masih muda, ya, ini lebih tua. Akhirnya kita masuk kampung itu ketemu dengan Syekh Sa'roni yang lebih sepuh tadi itu. Iskono, nango Abdul Qadir katanya. Dia yang sudah mendoakanmu sekian kali. Jadi mulai selamat tadi karena doanya seorang wali. Nah, jadi dijaga di antaranya bisa saja karena tadi di antaranya jelas dalam makolanya Umar ini menjaga sholat, dijaga oleh para malaikat minal balaya dari petaka, dari apa? Musibah. Watanzilul barokatu, watanzilu dan akan turun apa al barokatu, keberkahan, yaitu kebaikan al kasir, al khairu al kasiru, kebaikan yang banyak. Orang yang menjaga sholatnya dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Fidarihi, di rumahnya, jadi rumahnya itu barokah. Wayat haru ala wajhihi, dan akan tampak pada wajahnya si masolihin, tanda orang yang soleh. Nah, kalau tengah ayatnya si mahum fi wujuhihim min atharis sujud, jadi si mahum tanda mereka, jadi si masolihin tanda kesolehan tampak di wajahnya. Jadi nurnya, aura wajahnya ini aura orang soleh. Kalau sholatnya istiqomah pada waktunya. Wayalinullahu qalbahu, Allah melunakkan atau melembutkan hatinya. Nah, orang yang menjaga sholatnya insya Allah hatinya lembut, jadi lembut, gampang menerima hidayah. Jadi kalau hatinya itu halus lembut itu gampang menerima hidayah, gampang menerima petunjuk yang baik, gampang menerima. Tapi orang kalau sudah tidak pernah sholat ini hatinya ini mengeras. Makanya kadang dikandani sing apik nggih bangkil, ini ngeras. Kemudian berikutnya wa yamurru 'alas sirati kal barqi fil lami'i. Kal barqil lami'i. Nanti dia yamurru akan berjalan 'alas sirati, di atas sirat. Jadi nanti pada hari kiamat itu, setelah kiamat itu kita akan melewati fase-fase. Ada mahsyar, ada mizan, jadi ditimbang dulu. Dan nanti ada namanya sirat yang akan kita lewati untuk bisa sampai ke surganya Allah. Lah ini orang yang sholatnya istiqomah tadi, dawam, dijaga, ini nanti nyebrangnya itu seperti kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Jadi lap sudah sampai. Bahkan digambarkan nanti ada orang yang jalannya itu ngesot, ada yang jalannya seperti orang jalan biasa, ada yang seperti orang berlari. Lah jenengan yang istiqomah sholatnya nanti langsung seperti kilat, lap sampai. Jadi tidak melihat yang ngeri-ngeri di belakangnya, di bawahnya. Wa yamurru 'alas sirati kal barqi. Wa yanjihi atau yunajjihi, najja yunajji, wa yunajjihi Allahu minan nar. Dan Allah akan menyelamatkan dia, sudah pasti akan diselamatkan minan nar, dari neraka. Wayan ziluhullahu,
wa yunziluhullah anzala yunzilu, dan Allah akan menempatkan dia fi jiwaril ladzina, di samping orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang kategori ini wali-walinya Allah, orang-orang yang soleh. Nah, jadi dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, para walinya Allah. Nah ini Bun, jadi ini diantara keistimewaan orang yang menjaga sholatnya. Jadi di akhirat nanti satu, lewat sirotnya gampang, secepat kilat. Kemudian diselamatkan dari neraka, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, para wali. Jadi yang disifati oleh Allah dalam Quran itu, para wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, yaitu para walinya Allah ini. Jadi untuk mendapatkan makom itu ya kita jaga sholat, istiqomah, tepat pada waktunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai akhir hayat kita, sampai hembusan nafas terakhir kita orang-orang yang istiqomah sholatnya, ibadahnya. Sehingga seperti ini doa kita lek Ramadan kan, wa ilal jannati dakhilin, ya Allah masukkan kami ke dalam surga ma'alladzina an'amta alaihim, bersama orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Nah, jadi itu doa kita agar nanti bisa dimasukkan ke surga di kompleknya orang-orang ini. Di antaranya sholatnya istiqomah. Makaten mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun.